Pemerintah mencermati lonjakan kasus COVID-19 yang berpotensi untuk mempengaruhi laju pemulihan ekonomi, serta menghambat upaya untuk mendorong kembali pertumbuhan ke zona positif. Kenaikan kasus COVID-19 pasca Idul Fitri membayangi progres pemulihan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa lonjakan kasus yang terjadi pada Juni, yang merupakan bulan terakhir periode kuartal 2, benar-benar harus diwaspadai. Peningkatan kasus akan menghambat mobilitas masyarakat sehingga konsumsi rumah tangga berkurang. Dampak juga akan terjadi pada APBN seiring bergesernya fokus dan prioritas pemerintah. Tak hanya itu, pemulihan sektor usaha terutama korporasi yang di kuartal pertama belum secepat harapan akan kembali terhalang. COVID memasuki bulan ke-15. Banyak korporasi yang mungkin sudah mulai pulih, namun pemulihannya masih sangat tidak sama atau tidak seimbang, tidak even. Sehingga ada sektor yang pemulihannya sangat cepat, ada yang relatif lambat, ada yang kontribusi gross-nya tinggi, ada yang kontribusi gross-nya relatif rendah. Ini yang kami di KSSK melakukan analisa sektor real. Kita membentuk task force antara Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS, kemudian memetakan sektor real dan korporasi ini dan beberapa sektor menunjukkan progres perbaikan yang lambat, seperti perhotelan seiring hantaman pada sektor pariwisata dan berpotensi menimbulkan spillover ke sektor keuangan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan juga mencermati kemampuan membayar sektor-sektor yang masuk kelompok slow starter yang langsung anjlok saat kasus COVID meningkat. Sektor-sektor yang sangat berkaitan erat dengan COVID, di mana kalau COVID-nya naik sektornya langsung drop adalah perdagangan, konstruksi, transport, dan jasa-jasa. Makanya ini akan terlihat sekali nanti kalau kondisi kasus COVID naik, sektor ini biasanya langsung pengaruhnya, knockdown-nya itu sangat dalam. Prediksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 7,1% hingga 8,3% di kuartal 2 kini bergantung pada dinamika perkembangan di sisa periode Juni. Sebab pada April dan Mei, ekonomi diyakini melonjak dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, seiring basis ekonomi yang jauh lebih tinggi. Sepanjang tahun 2021, pertumbuhan ekonomi ditargetkan di rentang 4,5% hingga 5,3%. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, seiring dengan lonjakan kasus COVID-19, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro ini kembali diperpanjang. Aktivitas ekonomi dan usaha pun kembali dibatasi, pemirsa, di mana perkantoran di zona merah wajib melakukan work from home atau WFH sebanyak 75%, sedangkan zona kuning dan juga oranye WFH dan juga WFO masing-masing 50%. Nah, bagaimana langkah Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional dan KPCPEN maksud kami dalam respon serta mengantisipasi agar lonjakan kasus ini tidak menekan momentum pemulihan ekonomi. Kita akan membahasnya bersama ekonom senior, ada Pak Wijayanto Samirin, serta Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, yang sudah bergabung bersama kami. Pak Iskandar dan juga Pak Wijayanto, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Sama-sama, makasih Pak Popi. Selamat sore. Ya, selamat sore. Saya ke Pak Is dulu. Pak Is tampaknya lelah sekali nih Pak Is. Iya, capek. Capek ya, oke. Memang harus begitulah pemerintah Pak Is. Capek karena mengurusi pandemi yang tak kunjung kelar. Kita tidak tahu kapan selesainya di zaman yang uncertainty ini. Tapi ketika pemulihan ekonomi sudah menunjukkan indikasi-indikasi meningkat begitu di kuartal 1, kemudian kita dihadapkan lagi dengan lonjakan kasus di akhir kuartal 2 ini. Dampaknya sampai saat ini pemerintah melihatnya seperti apa? Apa yang harus kita waspadai? Apa yang bisa menjadi catatan Pak Is? Betul Mbak Popi, peningkatan COVID ini memang perlu kita waspadai. Tetapi dari beberapa pernyataan pemerintah, baik Presiden maupun Menko Perekonomian yang membawai Komite PCPEN, itu menyebutkan aspek kesehatan itu adalah aspek yang utama. Jadi nyawa itu adalah yang terpenting. Maka itu bagaimana
kita pemerintah menyeimbangkan antara aspek kesehatan dengan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu bukan segala-galanya, tetapi aspek nyawa yang lebih terpenting. Bagaimana caranya? Dengan cara gas dan rem, Mbak Popi, ya, seperti yang sekarang kita lihat terjadi peningkatan kasus COVID. Walaupun ini sudah kita antisipasi dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, mulai dari pra pelarangan mudik menjelang Lebaran, kemudian pelarangan mudik dan pasca pelarangan mudik dengan memperketat protokol perjalanan. Tetapi memang berbagai langkah tadi ini memang perlu didukung dengan masyarakat. Masyarakat dengan dengan COVID yang sangat panjang ini perlu diuji kesabarannya, ya. Kesabaran ini menjadi kunci penyelesaian, ya. Bukan saja hanya dari tindakan pemerintah. Jadi kita ini harus bersama-sama. Terkait dengan terhadap pertumbuhan, tentunya ini seperti gas dan rem, Mbak Popi. Kita tidak mau nyawa manusia itu sangat berharga, ya, di mata pemerintah, maka ibaratnya ini gas dan rem. Dalam hal terjadi peningkatan, maka aspek kesehatan ini harus kita rem, ya, dengan menghindarkan penyebaran COVID ini supaya nanti kita tidak seperti kasus India. Maka itu langkah-langkah yang dilakukan sebenarnya sudah sejak Lebaran, pemerintah melarang mudik, tetapi ini ternyata masih juga diiringi dengan peningkatan COVID. Oleh karena itu, di dalam mendorong pertumbuhan, aspek kesehatan ini perlu diperhatikan. Kemudian bagaimana, pertanyaan Mbak Popi sampai dengan triwulan 2. Kalau triwulan 2 ini kan Mbak Popi tinggal 2 minggu lagi, ya. Kalau kita lihat dari data-data perkembangan terkini itu seperti indeks PMI masih naik 55,3, kemudian bahkan indeks keyakinan konsumen naik lagi di Mei 104,4. Kemudian kalau kita lihat uang beredar dalam artian M1 yang sering digunakan dalam melakukan transaksi masyarakat maupun penarikan ATM maupun transaksi non tunai lainnya itu mengalami peningkatan. Maka itu yang menjadi pekerjaan rumah kita ini adalah bagaimana kita mengendalikan COVID di satu sisi mulai triwulan 3 dan 4 ini, tetapi pertumbuhannya tetap kita jaga karena kan pemerintah harus menafkahi masyarakat, ya, khususnya masyarakat yang terkena dampak COVID. Demikian Mbak Popi. Baik, saya mungkin sebelum kembali ke Pak Is, saya mau tahu pendapat dari Pak Wijayanto, Pak Wija, kalau boleh dijelaskan secara makro, kalau kita berkaca atau flashback ke kuartal 2 2020, waktu itu ekonomi kita terkontraksi sangat dalam di minus 5,32%, gitu. Konsumsi rumah tangga kita juga terkontraksi, baik juga soal industri kita. Kemudian saat ini juga masih di kuartal 2 tapi di tahun 2021. Apakah kita akan mengalami hal yang sama, ataukah dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai pulih ini kita masih akan tetap bisa bertahan lebih baik dari kuartal sebelumnya? Jadi kalau kita lihat kuartal kedua tahun ini, sebenarnya ini adalah opportunity untuk tumbuh tinggi. Karena kita akan menghitungnya kuartal year on year, ya. Jadi dibandingkan dengan kuartal kedua tahun yang lalu yang memang COVID awal-awal di Indonesia, secara psikis masyarakat kaget, pemerintah kaget dan lain sebagainya. Sebenarnya ini momentum bagus untuk bisa tumbuh tinggi di atas 5%. Tapi seperti yang disampaikan Pak Iskandar tadi, gitu ya, kemudian lonjakan COVID di bulan Juni ini barangkali berdampak walaupun tidak signifikan, tetapi membuat ekspektasi pertumbuhan tinggi itu tidak terrealisir, gitu ya. Nah, memang betul bahwa kejadian ini mulai awal Juni, begitu ya. Kalau kita berbicara kuartal kedua kan April, Mei, Juni. Jadi hanya 1 bulan dari 3 bulan yang terdampak. Nah, sebenarnya dampaknya pasti tidak akan sangat-sangat signifikan.
Tetapi yang saya justru sangat concern itu adalah dampak ke kuartal ketiga dan barangkali kuartal keempat. Karena kalau kita lihat siklus COVID di Indonesia itu ya, dari lembah, pucuk gunung, lembah lagi, itu sekitar 4 bulan, 4,5 bulan. Kita belajar dari kejadian peningkatan yang puncaknya tahun baru kemarin, itu sekitar 4 bulan. Nah, kalau hal yang sama terjadi, maka dampaknya bahkan bisa slated ke awal kuartal keempat nanti, begitu. Nah, makanya di sini kebijakan pemerintah yang cepat, taktis itu diperlukan. Saya yakin akan lebih baik dari apa yang terjadi di akhir tahun lalu, ya responnya. Apalagi sekarang sudah ada inovasi bagus. Ini harus diakui Pak Iskandar. Ada KPC Pen ini. Karena tadinya kan pemerintah daerah punya inovasi kebijakan, pusat lintas kementerian punya inovasi, ya. Nah, sekarang disatukan KPC Pen. Namanya KPC, ini mengkombinasikan ekonomi dan faktor kesehatan. Kita lihat saja nanti kinerja Pak Iskandar dan teman-teman yang insya Allah akan positif impactnya. Baik, berkali-kali Presiden juga sering mengemukakan bahwa utamakan kesehatan dahulu, maka ekonomi akan menyusul kemudian. Pak Is, terkait stimulus yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sampai saat ini, berbagai upaya pun sudah dilakukan, begitu ya. Walaupun pendapatan negara kita sangat-sangat berkurang sekali dan saat ini pemerintah terus mencari cara untuk menghasilkan pendapatan negara. Di tengah kondisi angka COVID yang sampai saat ini, kemarin sempat menyentuh angka 12.000 lebih begitu. Apa plan pemerintah untuk kuartal ketiga di tahun 2021 ini? Baik Mbak Bobi, jadi seperti saya kemukakan tadi, aspek kesehatan itu menjadi aspek utama. Oleh karena itu, aspek kesehatan ini necessary condition kalau kita ingin tumbuh. Ya. Tentunya selain stimulus, ini peranan dari masyarakat juga ini perlu kita tingkatkan untuk meningkatkan disiplin penegakan protokol kesehatan 5M itu. Ya. Karena ini kan NKRI ini milik kita bersama, nggak mungkin pemerintah bekerja sendiri. Itu yang perlu kita tanamkan juga. Selain itu tentunya di tengah kondisi pandemi ini kita tahu sektor-sektor yang interaksi antar manusia seperti jasa, pariwisata, transportasi ini akan terkena langsung dampaknya jika terjadi peningkatan COVID, ya. Maka itu tidak heran sektor-sektor ini selalu akan bangkit terakhir dia, Mbak Popi. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang selama ini cukup efektif, kita kan sudah belajar nih Mbak Popi. Kita belajar dari triwulan kedua tahun lalu, ya, kita mengunci seluruh ekonomi kita dengan PSBB, padahal kita tahu di daerah itu tidak terjadi peningkatan COVID-nya bahkan sangat rendah sekali. Itu kita tutup ekonominya, ya. Belajar dari pengalaman masa lalu kita memperbaiki, maka itu salah satu kunci kan PPKM mikro nih. Jadi di level mikro kita tegakkan, ya, sehingga dia tidak menyebar sampai ke yang lebih luas lagi kan di level RT itu mikronya. Tetapi pemerintah walaupun dengan tegas menegakkan PPKM mikro, ya, dan sudah diperpanjang lagi, pemerintah juga hadir di situ di dalam penyediaan bansos untuk masyarakat yang terkena COVID tadi. Itu salah satu strateginya juga, selain kita menekan pertumbuhan COVID, peningkatan COVID, juga setidaknya ekonomi mereka terbantu. Kemudian sektor-sektor yang sudah mulai pulih, ini tentunya kebijakannya akan dilanjutkan. Seperti contoh, Bu Menkyu barusan sudah menyetujui untuk perpanjangan PPNBM 3 bulan 100% sampai dengan Agustus. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor roda 4 itu di April 227%. Kemudian di bulan Mei juga mengalami peningkatan walaupun sedikit lebih rendah dibanding dengan April. Ini ternyata cukup efektif juga, cukup efektif di dalam mendorong pemulihan ekonomi tadi di satu sisi, tapi di sisi lain juga
karena otomatis interaksi antar manusia di dalam memproduksi kendaraan bermotor itu kita tahu kan banyak sudah mekanisasi ya, cuman memang bahan bakunya banyak terkait dengan local purchase. Nah, ini terus didorong selain tentunya daya beli masyarakat ini tetap dijaga ya dengan perlindungan sosial itu menjadi langkah kebijakan yang harus dilakukan karena COVID ini kan menghantam semua sektor, Mbak Popi. Maka tuh pemerintah harus hadir untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang kehilangan income-nya. Maka pemerintah hadir dengan perlindungan sosialnya. Jadi belajar dari pengalaman masa lalu yang efektif itu akan kita teruskan karena dalam kondisi kayak gini tidak ada alasan lagi misalkan dengan keterbatasan anggaran. Justru itulah yang kita optimalkan, dengan anggaran yang ada kita optimalkan. Jadi bukan merupakan penghalang utama. Saya pikir itu Mbak Popi. Baik. Pak Wija, dengan kondisi yang sampai saat ini, ketika kemarin pada kuartal 1 atau kuartal 4 2020 menuju kuartal 1 2020, confidence publik mulai pelan-pelan pulih begitu ya. Kemudian angka COVID kita lihat dan kita dengar saat ini naik kembali begitu. Artinya confidence publik kita saja masih belum cukup baik begitu untuk misalnya dari sektor pariwisata, masyarakat bepergian gitu. Apa yang harus dan bisa diberikan inputnya agar confidence publik tetap tumbuh, daya beli juga tetap naik begitu di tengah hantaman pandemi ini? Kunci utama dari ini semua menurut saya percepatan vaksinasi ya, terutama di hub-hub ekonomi yang penting, tidak hanya bagi ekonomi Indonesia tapi juga bagi sektor-sektor tertentu. Dalam konteks ini misalnya Bali, kemudian Jakarta, kota-kota besar di Jawa, dan beberapa kota besar di Sumatera misalnya. Perlu digenjot agar confidence publik meningkat. Karena bagaimanapun juga ketika seseorang itu sudah divaksin, mereka lebih confident untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin banyak yang divaksin, potensi penularan itu akan turun sangat drastis begitu. Dan yang tidak kalah penting adalah berbagai capaian itu harus dikomunikasikan dengan baik dan seterang-terangnya kepada publik begitu ya. Hingga saat ini misalnya kita masih mendengar tuh perdebatan bukan di channel resmi pemerintah, tapi di sosmed yang ini seringkali dipercaya oleh masyarakat bahwa vaksin A, vaksin B dampaknya seperti ini, impact-nya seperti itu dan lain sebagainya. Yang tidak kalah penting adalah kalau boleh mengusulkan gitu ya, pemerintah perlu membuat antisipasi terhadap setiap kondisi. Misalnya kondisi seperti ini, bagus pemerintah segera mengeluarkan kebijakan tentang daerah merah, office hanya 25%, kuning 50% gitu ya. Nah kemudian protokol misalnya kondisinya eskalasi lebih buruk seperti apa, lebih buruk lagi seperti apa. Jadi beberapa skenario itu perlu didiskusikan beberapa pihak, kemudian dipublish aja, jadi publik tahu. Misalnya saat ini yang seringkali masuk ke handphone saya itu pertanyaan, Pak Wija, apa betul Jakarta akan lockdown? Apa betul akan lockdown? Kan tidak, gitu kan? Nah, pertanyaan akan lockdown atau tidak itu sebenarnya sudah menggambarkan ketidakpastian, gitu ya. Kemudian pasti masyarakat akan menganggap untuk beraktivitas itu lebih berisiko sehingga mereka menunda beberapa aktivitas yang sebenarnya tidak perlu ditunda. Jadi beberapa skenario kebijakan itu perlu didesain kemudian dipublish aja, begitu. Sehingga predictable, masyarakat bisa membaca, kemudian sektor bisnis bisa membaca, sehingga kalau ada perkembangan tertentu jelas kira-kira akan seperti apa arah kebijakan. Baik, oke, nanti kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, sebelum melanjutkan diskusi hari ini, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silakan.
Ya, Poppy dan juga pemirsa, langsung saja kita lihat data yang akan saya paparkan hari ini. Kita mulai dari perkembangan kasus COVID-19 per hari. Ini pasca libur lebaran sebetulnya, akan tetapi kita ambil dari awal Juni saja, di mana di awal Juni masih 4.824, tapi kemudian sudah ada beberapa angka menembus level 6 ribuan ya. Tapi kemudian setelah 8 Juni, yaitu 9 Juni sampai sekarang, begitu itu sudah tidak di bawah 6 ribuan lagi. Kasusnya bahkan sudah menyentuh 8.000, 9.000, dan bahkan untuk 3 hari terakhir ada kenaikan cukup signifikan di Juni 16 Juni 9.944, kemudian kemarin 12.624, dan perkembangan terbaru hari ini kami baru dapatkan informasinya 12.990 penambahan kasus positif untuk hari ini. Kemudian kita langsung saja melihat seperti apa laju PDB pertumbuhan ekonomi Indonesia secara year on year. Ya, ini di kuartal 4 2019 masih 4,96%, dan kemudian di kuartal 1 2020 meskipun ada penurunan juga masih di level positif, tapi kemudian sudah di rentang negatif sejak kuartal 2 2020 sampai kuartal 1 2021. Meskipun di kuartal 1 2021 sudah ada perbaikan cukup signifikan. Nah, untuk kuartal 2 2021 targetnya adalah 7,1 sampai 8,3% pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya kita juga bisa lihat ini adalah timeline pemulihan ekonomi dari pandemi. Kita tahu di awal Maret 2020 COVID-19 kasusnya pertama kali masuk ke Indonesia, dan di kuartal kedua ekonomi anjlok ya, tumbuh minus 5,32%, konsumsi rumah tangga ketika itu juga minus 5,52%, industri minus 6,19%. Di kuartal 3 dan kuartal 4 2020 ekonomi memang mulai bergerak menuju perbaikan. Di bulan Desember 2020 itu ada libur Natal dan Tahun Baru, dan karena itu maka kasusnya melonjak. Penambahan harian bisa mencapai 14.224 pada 16 Januari, dan di 30 Januari mencapai 14.518 kasus baru. Selanjutnya di kuartal 1 2021, PDB minus 0,74%, konsumsi rumah tangga minus 2,23%, industri minus 1,38%. Sementara di kuartal 2 2021, harapannya atau ekspektasinya adalah pertumbuhan kembali ke zona positif. Proyeksinya tadi sudah saya perlihatkan 7,1 sampai 8,3% pertumbuhannya. Namun di bulan Juni 2021, ini ada kasus COVID meningkat lagi, terutama setelah libur Lebaran. Penambahan harian mencapai 12.624 kasus pada 17 Juni, dan pada hari ini 12.990 kasus. Oke, selanjutnya kita lihat yang berikutnya adalah realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional. Jadi total realisasinya pemirsa per 11 Juni 2021 219,65 triliun rupiah. Itu baru 31,45% dari pagu sebanyak 699,4 triliun rupiah. Peruntukannya adalah di bagian kesehatan itu 35,41 triliun, 20,5% dari pagu. Kemudian untuk perlindungan sosial 64,04 triliun, 43,2% dari pagu. Kemudian program prioritas 37,1 triliun rupiah, 29% dari pagu. Kemudian Anda bisa lihat juga di dukungan UMKM dan insentif usaha 41 triliunan. Oke, selanjutnya kita juga bisa lihat ini adalah restrukturisasi kredit dan juga pembiayaan. Kredit perbankan data per April 775,32 triliun untuk 5,29 juta debitur. Kalau dirinci UMKM-nya 299,15 triliun, non UMKM-nya 476,16 triliun. Sementara dari perusahaan pembiayaan, data per 7 Juni 203,1 triliun untuk 5,12 juta kontrak. Baik, selanjutnya kita lihat untuk APBN dalam penanganan pandemi, output strategis untuk kementerian dan lembaga per 30 April 2021. 7,4 triliun sudah dikeluarkan untuk pengadaan obat vaksin, ya, obat atau vaksin maksud kami, ada 12,4 juta dosis vaksin 1 dan kemudian 7,6 juta vaksin 2. Kemudian juga 10,7 triliun itu sudah keluar untuk perawatan 159,7 ribu pasien COVID-19. Kemudian 9,95 triliun itu sudah digelontorkan untuk bantuan 8,29 juta pelaku usaha mikro, 4,5 triliun untuk bantuan operasional sekolah bagi 3,45 juta sekolah swasta, kemudian 15,4 triliun bantuan iuran jaminan kesehatan 96,5 juta peserta PBI JKN.
Selanjutnya 11,9 triliun itu adalah bantuan sembako untuk 15,9 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Kemudian 11,1 triliun bansos tunai untuk 9,6 juta KPM. 13,7 triliun untuk bantuan PKH untuk 9,7 juta KPM. 4,2 triliun adalah kartu Indonesia Pintar. Sementara 5,2 triliun program Indonesia Pintar. Oke, selanjutnya vaksinasi dan pemulihan kita ambil beberapa negara yang tingkat vaksinasinya sudah cukup tinggi. Dimulai dari Tiongkok ya, vaksinasi per 15 Juni sudah 924 juta dosis. Jadi orang-orang atau masyarakatnya yang sudah melaksanakan vaksinasi komplit atau 2 dosis adalah 223 juta orang. Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi secara year on year-nya untuk kuartal 1 2020 minus 6,8%, tapi di kuartal keduanya bounce back menjadi 3,2%, dan bahkan di kuartal 1 2021 sudah 18,3%. Sementara angka penganggurannya juga menurun ya, Februari 2020 6,2%, sementara di Mei 2021 tinggal 5%. Itu Tiongkok. Sekarang kita pindah ke Amerika Serikat. Vaksinasi per 15 Juni 312 juta dosis sudah diberikan, sementara ada 146 juta orang yang sudah mendapatkan 2 dosis vaksin, alias 44,4% dari populasi Amerika Serikat. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi secara year on year-nya, kuartal 1 2020 0,3%, kemudian di kuartal 2 2020 ini malah minus 9%, dan di kuartal 1 kembali ke positif tapi masih sedikit ya, masih 0,4%. Kemudian penganggurannya ini juga drastis menurun ya, dari Mei 2020 13%, sementara di Mei tahun berikutnya hanya tinggal 5,5%. Selanjutnya kita ke India untuk melihat bahwa India ini sudah memberikan 255 juta dosis vaksin, ada 47,5 juta orang yang sudah lengkap vaksinasinya, meskipun itu masih baru 3,5% dari populasi mereka. Pertumbuhan ekonominya secara year on year di kuartal 1 2020 3%, kemudian di kuartal 2 2020 terjerembab di angka minus 24,4%, di kuartal 1 2021 naik lagi tapi masih tipis sekali 1,6%. Sementara angka penganggurannya juga ini hampir setengahnya ya, dari April 2020 23,52%, sementara di 15 Juni 2021 11,6%. Oke, selanjutnya kita lihat Inggris ya, vaksinasi per 15 Juni 2021 72 juta dosis, yang vaksinasi komplitnya sudah 30,2 juta orang, 45,3% populasi. Pertumbuhan ekonomi secara year on year kuartal 1 2020. Oke, kita lihat pertumbuhan ekonomi year on year kuartal 1 2020 minus 2,2%, kemudian di kuartal 2 juga sama dengan beberapa negara sempat mengalami penurunan signifikan, kemudian kuartal 1 2021 masih negatif tapi sudah ada perbaikan. Dan kita juga bisa lihat angka penganggurannya sempat turun, naik tapi kemudian sekarang agak turun lagi di April 2021. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ya, Indonesia sudah menggelontorkan 32,6 juta dosis vaksin, sementara baru 11,7 juta orang ya yang sudah mendapatkan vaksinasi 2 kali. Ini baru 4,3% dari populasi. Kita bisa lihat dari pertumbuhan ekonomi secara year on year-nya tadi juga sudah kita jabarkan bahwa di kuartal 1 2021 minus 0,74% masih. Sementara untuk angka penganggurannya ya dari Agustus 2020 ke Februari 2021 ada penurunan meskipun tidak terlalu banyak. Ya demikian Poppy informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda. Baik Dodi, terima kasih untuk informasi dan juga datanya. Saya kembali ke Pak Iskandar dan juga Pak Wija. Mungkin saya ke Pak Wija. Pak Wija, ada proyeksi pertumbuhan ekonomi 7,1 sampai 8,3% di kuartal 2 ini. Kalau menurut Pak Wija sendiri, apakah ini masih inline dengan kondisi saat ini? Ya, walaupun tanpa lonjakan COVID begitu ya, saya merasa 7-8% itu terlalu tinggi, gitu ya. Barangkali 5-6%. Nah, dengan lonjakan COVID di bulan Juni ini, maka angkanya akan sedikit lebih rendah lagi. Nah, kembali perlu saya highlight di sini, yang justru lebih berbahaya adalah impact di kuartal kedua dan awal impact di kuartal ketiga dan awal kuartal keempat nanti. Nah, akhirnya yang kita khawatirkan adalah pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun itu tidak akan tumbuh tinggi. Padahal kita berharap tahun ini tumbuh lumayan tinggi, paling tidak untuk menyelamatkan pekerjaan bagi masyarakat kita. Oke, baik. Pak Is, silakan tanggapannya.
Kalau lihat data terakhir sih, kami termasuk yang optimis yang bisa tercapai 7 sampai 8% di triwulan 2 ya. Tapi memang seperti saya kemukakan tadi, tantangan yang cukup besar adalah di triwulan berikutnya ya. Sepanjang kita bisa mengendalikan COVID, kemungkinan pertumbuhan seperti yang kita targetkan bisa tercapai. Kenapa bisa tercapai 7 sampai 8% Mbak Popi? Lihat aja pertama beberapa indikator. Seperti saya kemukakan tadi, indeks PMI itu meningkat 55,3. Kemudian penjualan kendaraan bermotor itu April 227% naiknya. Kemudian begitu juga di bulan Mei. Sedikit di bawah di bulan April. Dengan memperpanjang 3 bulan pembebasan PPNBM 100%, maka demand terhadap kendaraan bermotor juga akan tetap meningkat. Yaitu kemudian juga yang sektor properti. Jadi memang harus dipilih sektor-sektor yang dampaknya itu tidak besar di dalam interaksi antar manusia yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan COVID. Tetapi yang terpenting itu adalah memang game changernya ini adalah percepatan vaksinasi juga, Mbak Popi. Di mana dalam 3 hari terakhir itu pemerintah sudah berhasil tuh rata-rata 600.000 per hari di 3 hari terakhir ya kalau kita lihat. Nah, ini nanti pemerintah tentunya berusaha sekeras mungkin ingin mencapai target yang ditetapkan Bapak Presiden 1 juta sehari. Dengan terjadinya percepatan vaksinasi tadi bukan saja bisa meningkatkan confidence ya dengan herd immunity yang terbentuk, kemudian sambil kita tetap menjaga protokol 5M, maka kita mengharapkan COVID ini bisa menurun. Dengan demikian pertumbuhan aktivitas ekonomi itu bisa kita jalankan walaupun dengan protokol baru tentunya. Dengan protokol baru dan stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah, baik itu untuk UMKM, baik itu 40% masyarakat golongan bawah dengan program PKH, kartu sembako, BST, kartu prakerja, BLT desa, diskon listrik, ya, subsidi kuota internet, maka diharapkan nanti ini bisa didorong pertumbuhannya lebih tinggi lagi. Tetapi memang seperti saya kemukakan tadi, memang downside risk-nya adalah ketika jumlah COVID-nya itu makin besar. Tetapi pemerintah dengan mekanisme yang sudah teruji dan kemudian juga dengan beberapa skenario yang selalu dipantau ya dan dipersiapkan melihat perkembangan yang ada dengan PPKM mikronya. Kita tahu kan kita perpanjang kan di PPKM mikronya, daerah-daerah merah tentunya ini diperketat ya pengawasannya. Dengan perkembangan seperti itu memang kita pemerintah seperti saya kemukakan tadi, aspek kesehatan itu yang utama Mbak Popi, kayak gitu ya. Aspek kesehatan yang utama, nyawa itu yang utama, karena untuk bisa tumbuh tinggi necessary condition-nya itu aspek kesehatan. Kita nggak boleh mengabaikan aspek kesehatan ini. Kalau ingin tumbuh tinggi harusnya bersama-sama aspek kesehatan dengan aspek pertumbuhannya tadi. Kalaupun nanti terjadi downside risk, minimal tuh masih dalam range yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi pemerintah sebelum janur melengkung itu harus kerja keras, Mbak Popi. Itulah kegunaannya pemerintah, bekerja keras mengendalikan COVID dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Iya, Pak Is, mungkin nggak kalau ditarik rem darurat lagi, seperti kejadian Jakarta beberapa waktu lalu, kalau kondisinya memang sudah sangat mengkhawatirkan gitu?
Saya nggak berandai-andai ya, ini kan keputusan akhir kan ada di level top pimpinan. Tentunya pimpinan itu akan memantau ya perkembangan data sampai sedetail mungkin. Setahu saya Mbak Popi di komite PCPEN itu sangat mendetail sekali ya, tidak mengambil kebijakan mengambil kebijakan yang terbaik buat bangsa ini. Tidak pernah pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang merugikan rakyat. Filosofinya pasti seperti itu. Ini saya melihat teman-teman itu luar biasa, saya pikirnya. Semua data dipantau, maka itu kita jangan berandai-andai karena ini masalah nyawa dan juga terkait dengan pemulihan ekonomi. Kita tidak boleh coba-coba karena kita sudah mempunyai pengalaman 1 tahun lebih. Ya kalau kan? tidak berandai-andai, lalu apa yang akan dilakukan Pak jika angkanya terus meningkat? Ya, maka itu ini kan dikendalikan. Maka tuh kita pantau terus-menerus, Mbak Popi ya. Itu tentunya akan dipantau terus-menerus sehingga nanti kebijakan apa yang paling optimal nanti diserahkan kepada pimpinan tentunya. Saya nggak dalam kapasitas itu mengungkapkan dalam acara ini, Mbak Popi. Demikian, Mbak Popi. Baik, oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya akan minta tanggapan dari Pak Wija soal ini juga sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, saya masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Iskandar dan juga Pak Wijayanto Samirin. Pak Is, terkait dengan apa yang tadi kita sempat bicarakan juga begitu ya, kalau saat ini banyak juga ketika vaksin dilaksanakan masyarakat yang masih belum percaya vaksin di lapangan. Kemudian juga kelas-kelasnya juga sekarang agak sedikit berbeda dengan tahun lalu yang mungkin banyak kelas menengah atas yang kena juga. Tapi kalau sekarang memang dampak dan side effect dari Lebaran kemarin ini banyak juga menimpa masyarakat yang kelas bawah. Nah, kalau sampai memang sudah sangat mengkhawatirkan, lockdown juga tidak mungkin dilakukan karena tadi Pak Is bilang nggak mungkin kita belajar dari masa lalu begitu. Nah, bagaimana caranya pemulihan ekonomi ini tetap berjalan di tengah kondisi yang sangat sulit? Pertama, salah satu solusi adalah seperti juga dikemukakan Pak Menko, itu adalah konsistensi dan tegas melaksanakan PPKM mikro itu ya. Dengan mengisolasi secara mikro, maka penyebarannya itu bisa kita kunci sebenarnya. Cuman kita nih namanya juga perjalanan panjang maraton, kadang-kadang lelah kayak gitu ya untuk penerapan konsistensinya tadi. Ya, maka itu penegakan hukum ini salah satu kunci juga ya. Kemudian jangan lelah juga. Yang kedua tuh sosialisasi. Masyarakat tuh kan banyak yang nggak tahu. Jadi kita jangan langsung a priori lelah kita karena masyarakat misalkan tidak bermasker, kita membiarkan gitu. Oleh karena itu saling mengingatkanlah kita ini, karena ini kan perjalanannya panjang ya. Kita nggak tahu bahkan mutasi virusnya juga itu variasinya berkembang pesat itu kan, virus pintar ini. Oleh karena itu kehati-hatian ini perlu kita jaga ya, 5M kayak gitu, itu tetap kita jaga sambil menerapkan yang PPKM mikro. Maka tuh di daerah-daerah yang merah ya memang harus ketat melaksanakan PPKM mikro. Berarti kan lockdown skala mikro itu kan, jangan yang nggak terkena dampak kita lockdown juga kayak gitu. Ya, itu justru Pak Is, maaf saya potong sedikit soal stimulus spend. Saya mungkin akan lebih detail bicara soal stimulus spend ini. Apakah mungkin ada perubahan dari sisi prioritas program atau mungkin ada realokasi anggaran atau mungkin ada penambahan anggaran gitu soal ini, Pak Is? Kalau tadi Mbak Popi kan sudah menguraikan tadi ya, Mbak. Tadi sudah dijelaskan bahwa realisasinya kan sekarang baru 31,4% atau 219,65 triliun dari total anggaran PEN 699,43 triliun.
ya. Pemerintah sudah memperpanjang beberapa program PEN yang sangat efektif. Contohnya Mbak Popi, PPNBM. Kan itu diperpanjang 3 bulan, ya. Kemudian subsidi bunga KUR maupun kredit UMKM kan sudah diperpanjang sampai dengan Desember, ya. Kemudian ini terus-menerus dievaluasi pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan dan juga menjaga aspek kesehatan. Ini masih cukup besar, Mbak Popi. Jadi kalau kita optimalkan aja dari anggaran yang sudah ada, ya. Yang terpenting mungkin adalah kecepatan disbursement dari anggaran ini, sehingga kecepatan penanganan COVID juga cepat kita tangani. Itu mungkin salah satu kunci selain tentunya vaksinasi, Mbak Popi. Baik, Pak Wija, kemarin saya sempat membicarakan soal NPL. Ini juga menjadi satu hal begitu ya yang menjadi catatan banyak sekali ekonom. Dikhawatirkan ketika misalnya kasus COVID ini melonjak juga akan ada ledakan misalnya kredit macet begitu. Nah, untuk mengatasi ini dari sisi kebijakan moneter dan juga fiskal, apa yang bisa Anda uraikan untuk menjadi sebuah input bagi pemerintah agar bersiap-siap dan bersiaga dengan segala kondisi? Ya. Memang salah satu faktor yang menarik untuk terus didalami adalah tingkat leverage, ya, tingkat level utang, baik itu di level korporasi besar, korporasi menengah, kecil, bahkan di level household, ya, rumah tangga. Karena ketika levelnya besar itu kemungkinan akan mengurangi appetite mereka untuk melakukan investasi, bahkan untuk melakukan konsumsi. Nah, yang ini akan berdampak kepada perekonomian. Nah, terkait dengan NPL, betul itu salah satu tantangan yang sekarang ini cukup ada di depan mata, karena memang leverage-nya naik, kemudian operasional dari bisnis sendiri terganggu. Jadi apa yang dilakukan pemerintah selama ini dengan melakukan upaya permudahan restrukturisasi utang itu sudah on the right track, gitu ya. Hanya memang perlu diekstensifkan, Pak. Jadi selama ini yang melakukan itu kebanyakan hanya bank-bank BUMN. Bagaimana bank-bank non-BUMN ini juga didorong untuk melakukan hal yang sama. Karena apapun itu recovery adalah untuk kepentingan semuanya. Jadi perlu ada program-program restrukturisasi hutang yang sifatnya lebih standardized, gitu ya. Terutama menyangkut perusahaan-perusahaan kecil dan UKM. Nah, untuk UKM barangkali sekaligus terkait PEN, Pak Iskandar, proporsinya mestinya lebih ditingkatkan lagi, Pak. Karena kita melihat mereka banyak mempekerjakan tenaga kerja. Nah, kemudian kita juga melihat ketika kondisi UKM itu melemah, barangkali mereka tetap mempekerjakan, tapi dengan situasi level income yang lebih rendah. Nah, ini dampaknya lagi kepada masalah demand atas produk dan jasa, ujung-ujungnya ke pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Tanggapannya, Pak Is? Saya pikir itu masukan yang bagus, ya. Pemerintah kan selalu menerima masukan yang baik untuk mendorong pertumbuhan kita lebih bagus lagi, ya. Oleh karena itu semua masukan yang ada itu salah satu faktor di dalam pemerintah mengambil kebijakan. Memang dalam kondisi COVID seperti sekarang ini kan sektor-sektor yang banyak berinteraksi antar manusia itu kan paling terpukul, Mbak Popi, ya. Jadi tentunya kalau sektor ini terpukul itu kan akan berpengaruh terhadap kinerja kreditnya, ya. Maka itu pemerintah kemudian OJK kan itu responsif dengan perkembangan yang ada, dengan mengeluarkan POJK yang pertama PJK 11, ya kan, untuk melakukan restrukturisasi, ya. Karena COVID kan nggak mungkin mereka bisa hidup usahanya.
maka langkah itu harus didukung dengan kebijakan restrukturisasi kredit. Tetapi tentunya itu nggak cukup. Maka tuh pemerintah ada penjaminan, Mbak Popi, namanya penjaminan untuk korporasi, ya, penjaminan untuk korporasi karena risikonya tinggi dalam rangka untuk modal kerja. Untuk memulai usahanya, ini kan mereka butuh modal kerja, Mbak Popi, ya, untuk bergerak. Nanti sejalan dengan pemulihan ekonomi, kemudian usaha mereka mulai bergerak lagi, maka NPL yang tinggi itu bisa kita cegah. Itu kan mekanismenya kan secara bertahap krisis seperti itu, ya, yang dilakukan bersama dengan otoritas-otoritas lain, baik itu Bank Indonesia, OJK, dan Bank Indonesia. Demikian Mbak Popi. Baik, terakhir mungkin Pak Wija, soal beberapa kebijakan yang saat ini juga sering sekali menjadi perbincangan dan perdebatan di permukaan oleh rakyat begitu. Soal misalnya pemerintah mencoba untuk mewacanakan soal teks sembako, kemudian juga ada soal pendidikan. Nah, ini mungkin salah satu upaya juga, tapi apakah tidak ini terlalu dini untuk dibahas begitu di tengah kondisi COVID kita? Lalu kemudian apa kebijakan-kebijakan yang lebih kreatif lagi di tengah kondisi posisi pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan untuk pemulihan ekonomi? Ya, saya melihat perdebatan tentang pajak sembako, kemudian pajak pendidikan, itu kan sebenarnya perdebatan dengan basis pemahaman yang belum tuntas gitu ya. Kalau kita dalami secara lebih mendalam, ini kan masih jauh gitu ya. Ini hanya titik awal dari suatu wacana, di mana di masa depan ada kemungkinan untuk menerapkan pajak itu. Tapi ini tidak immediate begitu ya. Jadi saya tidak melihat itu sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Tetapi catatan dari apa yang terjadi sebenarnya adalah komunikasi dari pengambil kebijakan kepada masyarakat, kepada dunia bisnis terkait apa-apa yang akan dikeluarkan dalam bentuk kebijakan. Begitu, Mbak Popi. Baik, terakhir Pak Is, apa yang ingin Anda sampaikan, closing statement, supaya semua pihak bisa saling bahu-membahu untuk menjaga perekonomian dan juga pemulihan ekonomi di Indonesia di tengah kondisi pandemi yang uncertainty. Baik Mbak Popi, jadi ini kan ibaratnya tadi seperti saya kemukakan perjalanan panjang kita. Ibaratnya seperti mobil ada gas dan remnya ya, itu kan harus seimbang. Ya, kita nggak bisa menginjak gas saja kan nanti nabrak kalau ada tikungan, ya kan? Itu kita gambarkan dengan misalkan terjadi COVID tadi. Nah, itu harus kita kendalikan. Maka itu ini kita harus bersama-sama nih Mbak Popi, masyarakat sekaligus juga saya mengimbau tetap semangat, tetap melaksanakan 5M. Jangan lengah sedikit pun karena mutasi COVID ini kan kita tidak tahu. Terkait dengan yang PPN Mbak Popi, ini memang betul tadi Pak Wijaya tadi, ini memang kita persepsi yang keliru akibat tidak mendapat informasi yang utuh sebenarnya ya. Bahkan DPR saja belum membahas ya, tapi tidak mungkin pemerintah itu misalkan menaikkan PPN di tengah kondisi seperti ini. Tetapi kita ke depannya harus berpikir sustainabilitas fiskal ini penting ke depannya ya. Jangan gara-gara misalkan kita harus prinsip keadilan itu harus kita jaga ya. Masyarakat tidak mungkin pasti pemerintah memajakin masyarakat yang tidak mampu ya. Tetapi berprinsip berkeadilan seperti itu. Yang tidak mampu ya jangan dipajakin misalkan seperti itu ya. Itu artinya itu masih jauh, jadi nggak usah kita pikirin, kita perdebatkan lagi itu karena usulan itu masih wacana juga. Yang lebih baik kita fokus pada penanganan COVID ini ya, karena yang di depan mata kita bagaimana kita mengendalikan COVID sambil mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian Mbak Popi. Baik, terima kasih Pak Iskandar dan juga Pak Wija untuk informasi dan juga diskusinya bersama kami hari ini dalam Hot Ekonomi. Salam sehat selalu.
Ya, Salam pemirsa, sehat juga. mulai tanggal 2 November 2022, Berita Satu Nasional dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita Satu TV, gunakan TV digital atau beli set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital ini, gambar akan lebih bersih dan jernih. Dan Dialog Hot Ekonomi berakhir di sini. Saya Poppy Zedra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.